Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Suryatmaja dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2211031075 dengan presensi 13. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perairan di daerahku dan kekayaan alamnya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perairan. Perairan merujuk pada segala jenis air yang ada di permukaan bumi, baik yang mengalir, tergenang, atau yang ada di dalam tanah. Secara umum, perairan bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu perairan laut dan perairan darat. Perairan laut adalah air yang terdapat di samudra dan lautan yang menutupi sebagian besar permukaan bumi, sekitar 71%. Sedangkan perairan darat mencakup air yang ada di daratan seperti sungai, danau, dan waduk. Perairan daratan ini penting untuk kehidupan manusia dan ekosistem. Sumber daya perikanan di daerah saya dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, baik dari lautan maupun perairan darat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ikan laut yang berada di daerah saya. Perairan di daerah saya yang meliputi Selat Bali dan Selat Lombok menghasilkan berbagai jenis ikan seperti tuna, cakalang, tongkol, kerapu, dan baronang. Ikan-ikan ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi lokal seperti bahan baku kuliner tradisional serta menjadi komoditas ekspor yang mendukung perekonomian daerah. Yang kedua, ada hasil laut. Selain ikan, hasil laut lainnya seperti udang, cumi-cumi, kepiting, dan kerang memiliki permintaan yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Produk-produk ini tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tetapi juga diolah menjadi makanan laut yang diawetkan atau dibekukan. Yang ketiga, ada budidaya ikan dan udang. Tambak-tambak di daerah pesisir seperti di daerah Sarangan dan Klungkung menghasilkan udang fanemi dan ikan bandeng. Budidaya ini memanfaatkan teknologi modern seperti aerasi intensif dan pemberian pakan berkualitas. Untuk meningkatkan produktivitas, program ini juga membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil perairan daerah saya, yaitu rumput laut. Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang mendukung sektor ekonomi perikanan di daerah saya. Budidaya rumput laut di wilayah pesisir seperti Nusa Lembongan, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan menjadi pusat budidaya rumput laut. Selain didukung oleh kondisi perairan yang jernih, wilayah ini memiliki gelombang laut yang cocok untuk pertumbuhan rumput laut berkualitas tinggi. Berikutnya ada jenis dan manfaat rumput laut. Jenis yang banyak dibudidayakan adalah Gracilaria yang memiliki kandungan karagenan tinggi. Karagenan digunakan sebagai bahan baku produk seperti gel, kosmetik, makanan olahan, farmasi, hingga bahan adiktif industri. Berikutnya ada di sektor ekonomi dan ekspor. Budidaya rumput laut menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat pesisir. Produk ini banyak diekspor ke negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok yang memiliki permintaan tinggi untuk rumput laut olahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang terumbu karang. Terumbu karang di daerah saya tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga ekonomis yang sangat besar. Keanekaragaman hayati terumbu karang di daerah saya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan hias, moluska, krustasea, dan biota laut lainnya. Ekosistem ini mendukung berkelanjutan sumber daya laut dan menjadi indikator kesehatan perairan. Potensi wisata bahari lokasi seperti Amed, Tulamben, Pulau Menjangan, dan Blue Lagoon di Padang Bayi terkenal dengan keindahan terumbu karangnya. Wisata snorkeling dan diving di daerah ini tidak hanya menarik wisatawan,
lokal tetapi juga turis mancanegara. Upaya pelestarian untuk menjaga kelestarian terumbu karang dilakukan program seperti transplantasi karang, pelatihan konservasi kepada masyarakat, serta pengawasan aktivitas perikanan destruktif, beberapa LSM dan komunitas lokal juga. Berikut yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sumber daya mineral laut. Yang pertama, pasir laut. Pasir laut di daerah saya sering digunakan untuk proyek konstruksi dan reklamasi. Namun penambangan pasir laut diawasi dengan ketat untuk mengurangi dampak lingkungan seperti abrasi pantai dan kerusakan ekosistem laut. Yang kedua ada garam tradisional. Garam tradisional yang dihasilkan di Kusama, Klungkung, dan Amet di Karangasem menggunakan metode penguapan air laut secara alami. Garam ini terkenal dengan kandungan mineralnya yang tinggi dan sering digunakan dalam produk kuliner maupun spa khas daerah Bali.